Banu Hanifah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diperangi oleh Rasulullah. Begitu juga ketika Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang tidak membayar zakat, mereka mengucapkan kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ada contoh dari salaf. Nabi memerangi Banu Hanifah, padahal mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Abu Bakar memerangi orang yang tidak membayar zakat, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah, karena zakat merupakan hak la ilaha illallah. Mereka tidak bayar, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu memerangi Khawarij. Khawarij mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan Nabi mengatakan kalau seandainya dia ada kelompok itu, aku akan bunuh mereka seperti pembunuhnya kaum Ad. Dan mereka mengucapkan syahadat dan mereka rajin ibadah, tapi karena mereka melanggar ketentuan dari syariat ini. Begitu juga Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang mengatakan Ali sebagai Tuhan, dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Sebagian sahabat mengingkari karena tidak boleh dibakar, dibunuh, jangan dibakar. Jadi Ali berijtihad untuk membakar mereka, padahal mereka mengucapkan kalimat la Allah. Karena apa? Mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seorang Nasrani dia sakit, kemudian keluarganya menjenguk dan mendakwakan, kemudian mengucapkan syahadat, apakah dia masuk surga? Di dalam hadis Nabi, kita ambil contoh aja. Nabi pernah menjenguk seorang Yahudi. Yahudi kafir, sama dengan Nasrani tadi yang dicontohkan. Kemudian orang ini disuruh Nabi masuk Islam. Jadi Nabi menjenguk tujuannya untuk apa? Untuk dakwah, bukan menghibur, bukan menghibur orang kafir. Tujuannya Nabi menjenguk untuk dakwah. Kemudian Nabi menyuruh masuk Islam. Dia melihat kepada bapaknya. Melihat bapaknya, boleh apa tidak masuk Islam? Kata bapaknya, ati' Abul Qasim, kamu taati Abul Qasim. Kemudian si anak ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Nabi mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak muda ini dari api neraka. Jadi kalau dia mengucapkan kalimat ini, selamat dari api neraka, dimasukkan ke surga. Di dalam kitab Safinah disebutkan bahwa mana la ilallah adalah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Apakah benar? Benar. Kalimat ini benar. Sebenarnya sudah enggak perlu lagi fil wujud. Sudah jelas la ma'budu bihaqqin illallah. Karena yang kita bahas fil wujud, bukan fil adam. Yang kita bahas yang ada di muka bumi dan di langit. Tidak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Sekarang dukun-dukun ini banyak tersebar di mana-mana, termasuk juga ditayangkan di televisi, kemudian juga disiarkan di radio dan yang lainnya. Nah, bagaimana tentang mengkafirkan ini? Ya, tetap kita menyampaikan hujjah, dan ini kewajibannya para ulama untuk menjelaskan. Arti kewajiban para ulama untuk menjelaskan kita dalam masalah kafir mengkafirkan, ini hukum syar'i dan haknya adalah hak Allah yang kemudian dilanjutkan oleh para ulama. Jadi nggak gampang kita untuk mengkafirkan. Setelah iqamatul hujjah maka dia dikafirkan. Kalau tukang-tukang sihir yang sudah jelas sihir bahwa perbuatannya sihir, dikafirkan oleh para ulama. Meskipun ada yang mengatakan lihat dulu sihirnya itu, kalau dia minta bantuan jin dan yang lain dikafirkan, kalau tidak dikafirkan. Ini ada dua pendapat ulama tentang masalah ini. Kalau dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa sihir itu kafir. Bagaimana sikap kita menghadapi orang tua yang selalu ziarah ke kuburan keramat, wali, habib? Ya, tanyakan kepada dia bahwa yang seperti ini manfaat atau tidak. Bagaimana? Diajak dia berpikir bagaimana kuburan itu bisa mendatangkan manfaat atau bahaya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengajak bapaknya dan kaumnya untuk berpikir, bagaimana kamu menyembah patung? Dia tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa melakukan bahaya. Kenapa kamu sembah? Diajak berpikir. Kemudian antum juga bawakan kaset-kaset
atau buku-buku yang bermanfaat supaya dia mau berubah, atau antum ajak ke kajian-kajian salaf supaya dia mau berubah, dan antum doakan, jangan lupa doakan supaya Allah memberikan hidayah kepadanya. Mana yang akan ditegakkan di hari kiamat? Tentang yang ditegakkan dari kiamat, yang pertanyaan pertama yaitu tentang la ilaha illallah, kemudian tentang salat menurut nas hadis, yaitu tentang salat. Tapi tetap tentang masalah la ilaha illallah akan ditanya oleh Allah, bagaimana kalian menyembah dan bagaimana kalian beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim. Mengapa kita dilarang minta tawassul kepada Nabi SAW? Bukankah ada hadis ucapan salawat kepadaku di mana saja kalian berada, karena salawat kalian akan sampai kepadaku? Betul, nasnya sahih. Nabi menyuruh kita untuk salawat. Wasallu haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Salawatlah kalian di mana saja kalian berada, karena salawat kalian akan sampai kepadaku. Tapi dari sini tidak ada keterangan untuk tawassul. Kita ambil contoh yang jelas di zaman sahabat, ketika mereka mengalami kemarau yang panjang, kesulitan, gak ada sahabat yang datang ke kuburan Nabi, gak ada, tidak ada. Ketika terjadi kemarau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar tidak tawassul dengan kuburan Nabi, tidak. Umar datang kepada Abbas bin Abdul Muthalib dulu pada zaman Nabi, ketika Nabi masih hidup, kami mohon kepada Nabi agar Nabi memohonkan kepada Allah agar diturunkan hujan. Nabi mohon dan turun hujan, dan Nabi sekarang sudah wafat. Maka Abbas berdoa, Umar berdoa radhiyallahu anhum ajma'in, dan sahabat yang berdoa, kemudian turun hujan. Jadi enggak dibenarkan tawassul dengan orang yang sudah meninggal, tidak boleh. Bagaimana kalau ada orang yang meninggal dan belum sampai kalimat syahadat kepada dia? Ya kembali kepada ayat, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah, dan kami tidak akan mengazab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul, dan mereka nanti akan diuji nanti pada hari kiamat. Bagaimana kita untuk bisa istiqomah dengan kalimat syahadat kita dan jauh dari perbuatan syirik? Yang pertama, kita mempelajari thalabul ilmi, yang membaca buku ini, Syarah Rukun Islam ini, dan juga buku-buku yang lain yang menjelaskan tentang masalah syahadat sesuai dengan pemahaman salaf. Kemudian yang kedua, antum yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Seluruh bentuk ibadah itu kita tujukan yang pada Allah. Kemudian yang ketiga, kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita amalkan dengan ikhlas karena Allah SWT dan ittiba' Rasulullah. Yang keempat, kita berdoa agar kita dijauhkan dari perbuatan syirik. Jauh dari perbuatan syirik. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Dan berdoa, dan kita bergaul kepada orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah, dan mohon kepada Allah agar kita istiqomah, minta kepada Allah agar kita istiqomah di atas kalimat ini. Dan kalau kita tetap istiqomah, Allah akan kuatkan kita, sebab Allah berjanji akan menguatkan. Jadi orang yang beriman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan kokohkan orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh dengan la ilaha illallah ini di dunia dan di akhirat nanti. Saya pernah berbuat syirik karena saya belum tahu, dan sekarang saya sudah sadar. Apakah dosa saya diampuni? Itu antum minta ampun kepada Allah, terus mohon ampun kepada Allah, dan Allah akan mengampuni. Semua orang yang berbuat dosa besar apa saja, kalau dia minta ampun sebelum rohnya berada di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat, diampuni dosanya. Allah mengampuni semua dosa. Adapun ayat Allah tidak akan mengampuni dosa yang berbuat syirik, itu berkaitan nanti pada hari kiamat. Kalau seorang syirik, berbuat syirik sampai dia meninggal dan dia tidak bertaubat, maka Allah tidak akan ampuni nanti di hari kiamat. Adapun dosa yang lain masih mungkin Allah akan ampunkan. Kalau kita berdoa di kuburan tujuannya untuk mendoakan si mayit, apakah termasuk syirik? Tidak. Maksudnya ziarah kubur. Kalau ziarah kubur
tujuan kita ziarah kubur yang pertama, kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Yang kedua, kita memohonkan ampun kepada